Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pak Syaf Channel. Apa kabar sobat semuanya? Semoga sobat semuanya tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita semuanya tetap sehat dan kuat. Oke, kali ini masih terkait dengan beasiswa pendidikan Indonesia. Saya akan membahas berdasarkan ini ya. Pertanyaan beberapa sobat Pak Saf di komentar channel saya terkait dengan rencana studi. Apa itu yang dimaksud dengan rencana studi dan seterusnya? Oke, kali ini saya akan mencoba mengupas tentang rencana studi sekaligus proposal riset ya untuk S3. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum nonton videonya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Pak Saf channel sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Oke, kita langsung saja masuk ke ini panduan ya. Nah, ini adalah panduan yang ada di beasiswa pendidikan Indonesia. Oke, format rencana studi untuk program S2 itu 1.500 sampai 2.000 kata. Sebenarnya tidak terlalu panjang ya. Jadi pertama ini adalah ada guide-nya, sudah ada pertanyaan penghubungnya. Jadi sebenarnya pelamar tinggal menjawab saja ya. Misalnya poin A ini saya zoom ya. Misalnya poin A, deskripsikan rasional pemilihan bidang studi, perguruan tinggi, area disiplin keilmuan, dan relevansinya terhadap kebutuhan institusi asal, atau kontribusinya terhadap penyelesaian masalah yang terjadi di Indonesia dalam mendukung pembangunan nasional. Nah, saran saya, sobat bisa memulai dengan masalah apa yang ada di misalnya atau kebutuhan institusi apa yang dibutuhkan oleh institusi asal ya, misalnya kalau di pendidikan itu misalnya terkait dengan kebutuhan pengembangan SDM, kemudian akreditasi dan seterusnya, kemudian masalahnya apa misalnya masalah pendidikan misalnya rendahnya numerasi, literasi kalau isu-isu yang terkini sekarang. Nah, kemudian dari masalah itu atau kebutuhan itu nanti sobat bisa bisa masuk ke rasionalnya. Rasional itu kan alasan kenapa sobat memilih jurusan itu atau prodi itu kan. Tentunya ada alasan, itu kan pasti ada kebutuhan. Misalnya contoh karena saya terus terang belum pernah membuat untuk rencana studi karena saya ambilnya S3. Misalnya kebutuhan tenaga SDM di tempat kami masih cukup berkembang, artinya perlu S2 atau S3 dan seterusnya. Itu kan menjadi salah satu kebutuhan di tempat asal. Nah, kalau kontribusinya nanti apa ya? Kita mulai dari masalah apa yang ada di masyarakat. Mungkin tadi yang saya jelaskan, literasi numerasi, kemudian IT, dan seterusnya, terus kemudian kita masuk ke rasional kita. Oleh karena itu, saya memilih bidang studi ini sebagai upaya untuk membantu memecahkan atau meminimalisir terjadinya permasalahan di bidang ini, A, B, C, dan seterusnya. Kemudian kenapa harus memilih perguruan tinggi ini, X misalnya? Yang pertama pastinya kualitas itu ditentukan salah satu dengan akreditasi. Misalnya akreditasinya adalah unggul atau baik sekali, oleh karena itu saya memilih untuk studi di situ dengan alasan karena akreditasi yang unggul itu bisa memfasilitasi saya untuk belajar lebih baik. Kemudian area disiplin keilmuan, misalnya di pendidikan, kalau saya di bidang pendidikan ya misalnya saya di pendidikan bahasa Inggris, dan relevansinya dengan, nah berarti kan saya harus membuat relevansi itu terhadap kebutuhan institusi saya maupun upaya menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat terkait dengan literasi misalnya. Itu kan nyambung ya. Yang jelas sobat harus membuatnya nyambung ya, tidak berdiri sendiri dan jauh dari tidak bisa dibaca secara utuh, itu yang penting sekali. Oke, berikutnya rencana studi tiap semester. Nah, itu saran saya sih bisa dibuat 2 poin ya, bisa rencana untuk yang akademik atau non akademik ya. Misalnya kalau akademik yang jelas ya mengikuti perkuliahan dengan baik, kemudian mengikuti apalagi misalnya seminar atau publikasi ilmiah.
Non-akademik misalnya peningkatan soft skill, leadership, dan seterusnya itu bisa ditulis sebagai rencana tiap semesternya mau ngapain. Jadi selama 6 bulan itu kegiatan akademiknya apa, non-akademiknya apa, disusun secara sistematik akan sangat bagus. Misalnya 1, 2, 3, misalnya kalau misalnya kalau misalnya S2 ya kan 2 tahun, misalnya semester 1 mau apa, non-akademiknya semester 3 itu sudah mulai proposal dan seterusnya itu seperti apa. Itu bisa sobat bisa menguraikannya secara sistematik ya. Kemudian topik tesisnya apa gitu. Itu juga harus mulai disinggung. Misalnya mau meneliti tentang bidang apa itu bisa dideskripsikan secara jelas karena bukan proposal riset, jadi ya dibuat secara singkat saja karena maksimal 2.000 kata. Dan itu tidak harus 2.000 kata ya. Kalau misalnya 1.850 cukup, ya sudah, tidak usah dipaksakan 2.000 kata. Karena biasanya hitung-hitungannya di sistem itu agak berbeda ya. Misalnya kita sudah membuat 2.000 kata, ternyata di sistem dibaca 2.001 kata, itu juga bisa menjadi masalah. Sistem bisa menilainya akan beda lagi karena maksimal itu sudah, jadi algoritmanya sudah dibuat 2.000 kata, essay kita ternyata 2.001 kata, itu bisa jadi juga tidak dihitung atau menyalahi aturan misalnya. Nah, ini yang poin D itu yang saya maksud kegiatan non akademik ya, misalnya deskripsikan aktivitas di luar studi yang ingin saudara lakukan selama studi. Misalnya apa? Misalnya melakukan kegiatan kemahasiswaan, pengabdian, atau misalnya himpunan mahasiswa dan seterusnya. Banyak sekali sekarang kegiatan-kegiatan yang bisa diikuti, apalagi ada kegiatan kampus Merdeka, Merdeka Belajar, itu banyak sekali pertukaran mahasiswa atau kampus mengajar dan seterusnya, banyak sekali. Saran saya sih bisa imbang ya. Khawatirnya meskipun MBKM kita maksimal di kegiatan eksternal, ternyata studi kita molor, itu juga menjadi salah satu masalah. Jadi pastikan yang utama itu adalah kegiatan akademiknya, bagaimana bisa studi tepat waktu, kemudian baru ya tetap ada imbang lah, balance antara akademik dan non-akademik. Nah juga ini lampirkan daftar silabus studi dan atau kuliah studi lapangan yang mengeluarkan biaya tambahan yang tidak dibiayai oleh beasiswa. Nah itu juga karena biasanya teman-teman yang dapat beasiswa itu kan tidak bisa mendapatkan double funding ya. Jadi tidak diperkenankan untuk mengikuti kegiatan lain yang mendapatkan biaya dari pendanaan negara atau keuangan negara, itu juga tidak diperbolehkan. Jadi sobat harus bisa mendesain kira-kira nanti studinya apa, dan juga kalau ada kegiatan lapangan juga harus dijelaskan kira-kira misalnya observasi di mana gitu kan, biasanya tidak di cover oleh beasiswa, maupun kegiatan-kegiatan lain yang mungkin tidak di cover oleh oleh beasiswa itu. Jadi seperti itu ya sobat ya. Jadi rencana studi itu ya memang rencana kita nanti setelah ketika akan kuliah sampai dengan akhir studi. Selama itu kita mau apa saja, kemudian kegiatannya apa saja, dan seterusnya. Saya kira cukup jelas ya, cukup jelas apa yang saya sampaikan terkait dengan rencana studi. Beda dengan proposal riset ya, akan saya buatkan konten juga nanti untuk proposal riset seperti apa. Nah, kemudian penting sekali ya rencana studi, tidak ada format jelas. Yang jelas saran saya, tolong setiap poin yang ada di panduan ini bisa dijawab secara jelas dan detail ya. Misalnya rasionalnya, kenapa perguruan tingginya, kenapa milih itu, area disiplin keilmuannya, kenapa kok itu, relevansinya dengan kebutuhan institusi apa. Jadi kalau saran saya bisa menjawab dulu pertanyaan-pertanyaannya itu di Word dulu, kemudian nanti baru dirangkai menjadi sebuah essay yang enak dibaca. Saya juga karena ada rencana tiap semester itu juga harus kita minimal tahu silabus atau outline atau silabus perkuliahan di PT tujuan kita itu apa saja, itu juga kita harus tahu.
Nanti kan kalau sudah tahu kan kita bisa mendesain, oh nanti semester 1 saya mau ini, semester 2 mau ini, semester 3 mau ini, karena ada mata kuliah dan seterusnya kan. Kalau tidak tahu silabusnya kan kita juga susah untuk mendesain kegiatan selama studi ya. Kemudian topik ini kan topik ya, baru topik saja, misalnya tentang apa itu, mengembangkan media apa itu misalnya. Nah, itu juga kita bisa membuat satu paragraf mungkin ya, satu atau dua paragraf terkait topik itu dengan jelas dan detail ya. Kemudian aktivitas di luar studi, kemudian baru silabus studi dan field studi yang akan dilakukan. Oke ya, jadi saya kira tidak ada masalah untuk rencana studi, karena kalau sudah S1 biasanya kan sudah tahu gambaran perkuliahan seperti apa, dan saya kira untuk S2 juga tidak terlalu banyak berbeda. Nah, karena beasiswa harus ada rencana studi, nah ini juga sangat penting untuk penilaian beasiswa, oh ini rencana studinya kok nggak jelas ya, itu jadi kemungkinan untuk diterima juga akan kecil ya, kalau kita ideal gitu, juga bagus sekali, rencana studinya sangat jelas, terukur, dan sistematis, itu menurut saya akan kemungkinan untuk diterima akan sangat besar daripada yang tidak jelas, kemudian ragu-ragu dan seterusnya. Oke, thanks for watching. Semoga bermanfaat konten singkat saya ini. Semangat bagi teman-teman yang sedang berproses untuk melamar beasiswa pendidikan Indonesia. Semoga semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan terima beasiswanya, dan kita akan menjadi awardee BPI, keluarga besar awardee BPI tahun 2022. Oke, thanks for watching. Jangan lupa like, ya, komen, share, dan subscribe Pak Safjan sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.